Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang kita sudah lihat di sini, sudah ada yang share screen. Boleh moderator dan notulen? Ada orangnya kah dari kelompok selanjutnya, kelompok 6? Apakah orangnya ada? Kelompok 6 siapa? Saya, Mem. Siapa aja? Putri Anissa, Muhammad Rizky, sama Fritski. Oke, dari 3 orang ada yang mau jadi moderator dan notulen? Silakan. Siapa yang mau jadi moderator? Saya Mem dari kelompok 6. Iya, siapa yang mau jadi moderator? Atas nama Muhammad Rizky, Mem. Oke, Muhammad Rizky. Notulennya boleh Putri. Ya, boleh, Mem. Oke, silakan bisa dimulai moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan menyaksikan teman-teman kita yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok 5 yang berjudul Keanekaragaman Makhluk Hidup dan Persebarannya. Oke, untuk lebih lanjut, kita langsung serahkan ke kelompok 5. Kepada kelompok 5, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan materi kami yang berjudul Keanekaragaman Makhluk Hidup dan Persebarannya. Masuk materi pertama itu makhluk hidup adalah makhluk hidup yang dapat melindungi dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan berkembang biak guna mempertahankan spesiesnya. Dalam dunia biologi, makhluk hidup meliputi mikroorganisme seperti bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, di bawah ini ada definisi para ahli tentang makhluk hidup. Yang pertama, pengertian makhluk hidup menurut Helena Curtis adalah menggunakan energi dari lingkungan dan memindahkannya dari suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya yang dapat diubah. Sesuatu itu dapat beradaptasi dengan lingkungannya, tanggap terhadap rangsangan, homeostatis, kompleks dan terorganisir dengan baik, mampu memproduksi atau berkembang biak, serta mampu tumbuh dan berkembang. Yang kedua, definisi menurut Kimball tentang organisme hidup mencakup 5 ciri: kemampuan berkembang, kemampuan bereaksi, kemampuan bereproduksi, kemampuan metabolisme, dan kemampuan menjadi kompleks. Yang ketiga, pengertian organisme menurut Dwijisutro adalah sesuatu yang dapat bermetabolisme, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan bereaksi. Nah, menurut Institut Teknologi New Mexico, semua makhluk hidup memperlihatkan 7 ciri kehidupan. Mereka terdiri dari sel-sel, terorganisir dengan rumit, menyerap energi dan menggunakannya, tidak hanya untuk merespon lingkungan, tetapi juga untuk tumbuh dan menghidupi diri sendiri.
memperoleh kemampuan untuk bereproduksi dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Untuk materi selanjutnya itu akan saya berikan kepada teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valda Amalia dengan akhiran NIM A176. Baik, saya akan menjelaskan yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Persebaran tumbuhan dan hewan di permukaan bumi tidak merata dan sehingga berdampak pada kehidupan makhluk hidup. Meski beberapa wilayah sangat padat penduduknya, namun ada juga wilayah di bumi yang mampu mendukung kehidupan. Selain manusia, kita dapat melihat bahwa tumbuhan dan hewan juga mempunyai ciri fisik yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada banyak flora dan fauna yang hanya bisa ditemukan di sana dan tidak di tempat lain. Hal ini mengakibatkan tidak meratanya persebaran tumbuhan dan hewan di permukaan bumi. Distribusi global tumbuhan dan hewan dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran tumbuhan dan hewan di permukaan bumi, yaitu iklim, topografi, dan faktor iklim, faktor edafik, faktor fisiografi, dan faktor makhluk hidup. Baik, saya akan menjelaskan faktor iklim. Faktor iklim merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Daerah-daerah yang memiliki iklim yang ekstrim akan memiliki jenis flora dan fauna yang lebih sedikit spesiesnya. Sedangkan di daerah khatulistiwa atau ekuator memiliki keragaman biodi atau diversity yang tinggi. Faktor iklim yang mempengaruhi sebaran makhluk hidup diantaranya suhu udara, kelembapan udara, angin, dan cuaca, dan curah hujan. Yang kedua, ada faktor edafik. Faktor edafik adalah faktor tanah yang ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Tanah adalah media utama bagi tumbuhan vegetasi. Kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan vegetasi seperti unsur hara, kebutuhan bahan organik atau humus, air dan udara disediakan oleh tanah. Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, hewan juga akan lebih mudah menemukan makanan jika tanaman di sekitarnya tumbuh subur dan berbuah lebat. Lapisan tanah yang berpengaruh terhadap vegetasi adalah lapisan tanah atas atau topsoil yang terdiri dari horizon O dan horizon A. Sedangkan untuk lapisan tanah bawah atau subsoil terdiri dari horizon E dan horizon B, serta solum tanah meliputi lapisan tanah atas dan lapisan tanah bawah. Yang ketiga ada bentuk fisiografi atau relief bumi. Bentuk permukaan bumi yang beragam seperti pegunungan dapat menghambat penyebaran tumbuhan. Selain itu, kemiringan lereng yang juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang tanaman. Lereng yang membelakangi sinar matahari pertumbuhannya akan terhambat dibandingkan dengan kondisi sebaliknya. Ini menyebabkan adanya perbedaan suhu, sehingga terjadi perbedaan jenis vegetasi berdasarkan tinggi tempat. Demikian pula jenis vegetasi atau flora dan fauna yang hidup di dataran rendah tentu berbeda dengan di dataran tinggi ataupun di wilayah pegunungan tinggi. Yang terakhir ada faktor makhluk hidup atau biotik. Tumbuhan yang memiliki daya adaptasi kuat akan menghambat tumbuhan lain yang memiliki daya adaptasi yang lemah, sehingga mendominasi pada suatu wilayah tertentu. Organisme cacing dapat menyuburkan tanah sehingga mempengaruhi jenis tanaman pada permukaan bumi. Selain itu, manusia juga memiliki peran sebagai penyebar flora dan fauna. Terkadang juga berperilaku tidak baik dalam menjaga kelestarian alam. Sebagai contoh adalah hewan langka yang saat ini sulit ditemukan di alam bebas. Semuanya berawal dari keinginan manusia untuk memperluas lahan pertanian sehingga mengunduli hutan yang merupakan habitat hewan banyak. Sekian dari saya serahkan kepada teman saya. Oke, baik. Saya Windy Sukriani dengan akhiran NIM 1994 akan melanjutkan materi saya yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup itu mencakup 3 hal yaitu spesies, genetik, dan ekosistem. Nah, di spesies yang terdapat di bumi termasuk bakteri dan protista, serta spesies dari kingdom metazoa,
yaitu tumbuhan, jamur, dan hewan multiseluler atau multiseluler masu. Suatu spesies dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu yang mempunyai beberapa ciri penting yang berbeda secara morfologi, fisiologis, atau biokimia dari kelompok lain. Definisi morfologi spesies ini paling umum digunakan oleh ahli taksonomi yang berspesialisasi dalam klasifikasi spesies dan identifikasi spesimen yang tidak diketahui. Yang kedua ada genetik. Keanekaragaman genetik adalah variasi genetik dalam suatu spesies, baik antar populasi yang terpisah secara geografis maupun antar individu dalam suatu populasi. Variasi genetik terjadi karena setiap individu mempunyai bentuk genetik yang unik. Rekombinasi genetik yang terjadi melalui reproduksi seksual meningkatkan keragaman genetik ketika keturunan menerima kombinasi unik gen dan kromosom dari orang tuanya. Proses ini meningkatkan kemungkinan variasi genetik dengan menata ulang alel secara acak untuk menciptakan kombinasi yang berbeda. Nah, yang terakhir ada ekosistem. Keanekaragaman ekosistem mencakup berbagai komunitas biologis dan keterkaitannya dengan lingkungan fisiknya atau ekosistem. Keanekaragaman hayati juga mencakup kekayaan spesies dan kompleksitas ekosistem yang dapat mempengaruhi komunitas biologis, perkembangan, dan stabilitas ekosistem. Indonesia dikenal dengan salah satu negara mega biodiverse di komunitas dunia. Nah, sebagai penutup, yaitu kesimpulan. Makhluk hidup adalah entitas yang mampu beradaptasi, berkembang biak, dan merespon lingkungan. Para ahli seperti Helena Curtis, Kimball, dan Dwi Josetro mendefinisikan makhluk hidup dengan berbagai karakteristik seperti kemampuan menggunakan energi, bereaksi terhadap rangsangan, tumbuh, dan bereproduksi. Persebaran makhluk hidup di bumi tidak merata dan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu iklim, tanah atau edafik, bentuk permukaan bumi atau fisiografi, dan interaksi antar makhluk hidup atau biotik. Keanekaragaman makhluk hidup dapat dilihat dari 3 aspek, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu spesies, faktor, dan ekosistem. Keanekaragaman spesies mencakup berbagai jenis makhluk hidup di bumi, mulai dari bakteri hingga hewan dan tumbuhan. Dan keanekaragaman faktor merujuk pada variasi dalam suatu spesies yang membuat setiap individu unik. Sedangkan keanekaragaman ekosistem melibatkan berbagai komunitas makhluk hidup dan interaksinya dengan lingkungan fisik. Saya kira itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman dari kelima yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Dan terakhir tadi hasil diskusi dari kelima, dan saya membuka pertanyaan dan membatasi 2 pertanyaan. Untuk ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, adalah Nur Mufida. Silakan mengajukan pertanyaan. Baik, saya Adila Nur Mufida dengan akhiran NIM 195. Tadi ada disebutkan tentang keanekaragaman hayati. Jadi pertanyaan saya, bagaimana peran teknologi dalam mempelajari dan menjaga keanekaragaman hayati? Oke, terima kasih Adila Nur Mufida.
Sekarang kita lanjut ke penanya kedua, ya. Penanya kedua itu ada Muhammad Rizky Ramadan. Oke, kepada Muhammad Rizky Ramadan, silahkan mengajukan pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan akhiran NIM 181. Baik, langsung ke pertanyaannya. Dari semua faktor yang kalian jelaskan tadi, faktor persebaran makhluk hidup, yang manakah yang lebih berdampak besar gitu? Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rizky Ramadan. Apakah teman-teman dari kelompok 5 sudah mendapatkan pertanyaannya? Oke, baik. Buat teman-teman tadi yang sudah menanya, silakan tulis pertanyaannya di chat box, ya. Kita berikan waktu kepada kelompok 5, ya. Kita berikan waktu 5 menit untuk mencari jawabannya. Kepada kelompok 5 saya serahkan. Baik, apakah teman-teman dari kelompok 5 sudah menemukan jawabannya? Apakah perlu tambahan waktu? Boleh moderator mohon izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Rizky Ramadan. Oke, baik. Kepada kelompok 5 saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Muhammad Rizky Ramadan atas pertanyaannya.
Jadi pertanyaan dari Rizky Ramadan, dari semua faktor persebaran makhluk hidup, yang manakah yang paling berdampak besar? Begitu bukan? Iya, betul. Oke. Dari semua faktor persebaran makhluk hidup, yang paling berdampak besar ialah faktor iklim. Mengapa demikian? Karena iklim yang mencakup suhu, curah hujan, dan kelembapan sangat mempengaruhi distribusi makhluk hidup di suatu wilayah. Misalnya, tumbuhan dan hewan tertentu hanya bisa hidup di kondisi iklim tertentu, seperti hutan hujan tropis yang lembab atau tundra yang dingin. Selain itu, perubahan iklim dapat mengakibatkan pergeseran wilayah distribusi spesies, karena makhluk hidup harus beradaptasi dengan kondisi suhu dan kelembapan yang berubah. Faktor-faktor lain seperti edafik atau tanah, biotik, dan relief juga sangat penting. Cuman, iklim adalah penentu utama habitat yang dapat mendukung kehidupan organisme tertentu. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Apakah saudara dari Rizky Ramadan sudah puas dengan jawabannya? Iya, baik. Saya rasa sudah cukup dan jelas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Muhammad Rizky. Apakah ada teman-teman juga ingin menambahkan? Oke, baik. Saya rasa sudah cukup. Untuk selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Adila Murfida. Apakah teman-teman dari kelompok 5 sudah mendapatkan jawabannya? Sudah. Baik. Saya persilakan kepada kelompok 5 untuk menjawab pertanyaannya dari Adila Murfida. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adila Murfida. Peran teknologi dalam mempelajari keanekaragaman hayati itu ada beberapa, yaitu ada yang pertama mengamati alam. Di sini teknologi seperti drone dan satelit membantu melihat hutan dan hewan dari jauh. Yang kedua ada identifikasi spesies. Dengan DNA kita bisa cepat mengenali spesies baru. Yang ketiga ada penyimpanan data. Di sini dijelaskan komputer bisa menyimpan banyak data tentang hewan dan tumbuhan. Yang keempat ada melindungi spesies. Teknologi ini bisa membantu melindungi hewan langka dan memulihkan hutan. Yang kelima ada menyebarkan info. Teknologi ini bisa memudahkan internet berbagi informasi tentang alam. Baik, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada dari kelompok 5. Apakah saudari dari Adila Murfida puas dengan jawabannya? Baik, makasih atas jawaban dari kelompok 5. Saya rasa itu sudah cukup jelas. Oke, baik. Terima kasih atas respon dari Adila Murfida. Permisi moderator, mohon izin untuk menyela. Jadi untuk yang bertanya, kalau sudah dipahamin atau jelas, mungkin selain memberikan komentar sudah paham, tapi boleh juga diberikan resume atau apa yang kalian tangkap dari pemakalah ya, gitu. Boleh mungkin dua penanya tadi bisa membuat apa yang kalian tangkap tadi gitu secara lisan, gitu ya. Silakan moderator. Oke, baik. Bagi dua penanya tadi, silakan teman-teman untuk membuat resume atau rangkuman yang kalian dapat dari pemateri dari kelompok 5 tadi. Oke. Mohon izin moderator. Ini untuk semua teman-teman atau yang bertanya saja? Yang Mbak kasih resume tadi. Apa yang ditangkap? Jadi begini, adik-adik biasanya kan kalau bertanya itu selain kita sudah paham gitu ya, tapi kita juga
kasih kesimpulan dari kita gitu. Jadi yang bertanya Hmm. saja ya. Gitu. Moderator bilang tadi semua. Baik, kepada dua penyanyi tadi, Muhammad Rizky Ramadan dengan Adila Nurmufida, silakan memberikan hasil resumenya atau rangkuman apa yang kalian dapat dari pemateri. Oke. Mungkin dimulai dari Muhammad Rizky Ramadan. Oke, baik. Dari yang saya dapatkan tadi, faktor yang paling berdampak itu adalah faktor iklim. Iklim yang paling berdampak itu. Karena dari faktor iklim itu dapat paling berpengaruh dalam penyebaran flora dan fauna. Baik, itu saja. Oke, baik. Terima kasih kepada Muhammad Rizky Ramadan yang telah memberikan hasil resumenya. Dan saya sempat membaca tadi di chat box Muhammad Aldino Pratama. Bagaimana Muhammad Aldino Pratama, moderator boleh saya menyanggah? Oke, silakan kepada Aldino. Baik, terima kasih moderator. Saya mau menyanggah sedikit atas jawaban dari pertanyaannya. Siapa tadi? Dari pertanyaannya Adila Nurmufida. Tadi dijelaskan jawabannya itu ada beberapa poin begitu kan, karena pertanyaannya Adila Nurmufida ini tentang apa itu, bagaimana perannya teknologi dalam menjaga keanekaragaman hayati. Nah, terus di jawabannya tadi, di antara beberapa poin yang disebutkan ada yang namanya DNA. DNA itu bisa dijelaskan lagi apa itu, terus bagaimana cara kerjanya teknologi DNA itu. Terima kasih banyak. Itu saja moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Muhammad Aldino Pratama. Tapi sebelumnya saya ingin mempersilahkan kepada Adila Nurmufida untuk memaparkan hasil resumenya, apa yang didapatkan dari materi tadi. Oke, jawaban tadi. Pada Adila Nurmufida, dipersilakan. Baik, yang dapat saya tangkap dari jawaban kelompok 5 tadi, ada penyimpanan data di mana teknologi itu berperan penting dalam penyimpanan data. Misalnya, teknologi memungkinkan penyimpanan data yang terstruktur dan terorganisir tentang keanekaragaman hayati. Jadi data ini bisa berisi tentang spesies dan habitat atau yang sebagainya. Jadi yang kedua ada melindungi spesies, yaitu kayak pemantauan dan pelacakan. Ada juga konservasi habitat. Yang ketiga, menyebarkan informasi. Bisa lewat kayak media sosial, website, atau platform digital lainnya. Jadi itu saja. Oke, terima kasih kepada Adila Nurmufida. Baik, kepada kelompok 5, silakan dijawab sanggahan dari Muhammad Aldino Pratama. Oke, kepada kelompok 5 dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Untuk Muhammad Aldino, saya ingin memastikan kembali pertanyaannya. Pertanyaannya itu tadi, apa itu DNA dan cara kerja teknologi DNA? Seperti itu? Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi,
yang kami anukan di sini kan peran teknologi DNA pada persebaran atau keanekaragaman hayati. Nah, teknologi DNA itu membantu para ilmuwan mengenali dan mengidentifikasi spesies dengan lebih cepat dan akurat. Setiap makhluk hidup memiliki DNA yang unik, seperti sidik jari. Dengan memeriksa DNA, kita bisa mengetahui spesies apa itu. Nah, bahkan jika penampilannya mirip dengan spesies lain, teknologi ini sangat berguna untuk menemukan spesies baru atau mengkonfirmasi hubungan antar spesies yang sudah ada. Nah, cara kerja teknologi DNA pada studi keanekaragaman hayati itu pengumpulan sampel. Sampel dari organisme seperti jaringan tumbuhan atau hewan dikumpulkan dari berbagai ekosistem. Nah, yang kedua itu diekstrasi DNA-nya. DNA diekstrasi dari sampel tersebut untuk diidentifikasi. Nah, yang ketiga DNA barcoding. Teknologi DNA barcoding digunakan untuk mengidentifikasi spesies. Bagian kecil dari gen seperti COE atau cytochrome oxidase I untuk hewan atau RBCL dan MATK untuk tumbuhan. Diurutkan untuk membandingkan perbedaan genetik antar spesies. Dan yang keempat itu sequencing DNA. DNA disequencing untuk mempelajari urutan genetik secara detail, memungkinkan peneliti untuk memahami variasi genetik di antara spesies dan populasi. Nah, yang kelima ada analisis filogenetik, yaitu hasil sequencing digunakan untuk membuat pohon evolusi atau yang sering disebut dengan filogenetik yang menunjukkan hubungan antara spesies. Nah, yang keenam ada pemantauan dan konservasi. Teknologi ini digunakan untuk memantau populasi spesies, termasuk spesies langka, dan untuk mengidentifikasi genetik populasi yang rentan terhadap kepunahan. Nah, secara kesimpulan yang bisa saya jelaskan yaitu dengan teknologi DNA, para ilmuwan dapat mengidentifikasi spesies baru, mempelajari evolusi, dan merancang strategi konservasi berdasarkan variasi genetik dalam populasi tertentu. Itu penjelasan dari saya mengenai teknologi DNA. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 5 yang telah menjawab sanggahan dari Muhammad Alina Pratama. Bagaimana saudara Muhammad Alina Pratama, apakah puas dengan jawabannya? Dan silakan berikan resume atau rangkuman dari apa yang tadi dijawab oleh kelompok 5. Baik, terima kasih banyak moderator. Jadi saya sudah sangat puas atas jawaban yang diberikan. Kemudian resume yang dapat saya sampaikan itu yang saya tangkap tujuan dari teknologi DNA itu untuk mengenal lebih cepat karena setiap spesies itu punya DNA yang unik dan berbeda-beda. Kemudian cara kerjanya itu tadi dia bilang mereka mengumpulkan sampel terus DNA-nya diekstraksi terus diidentifikasi. Itu saja yang saya dapat dari penjelasannya tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Alina Pratama. Ya. Dan berakhir pula sesi presentasi kita pada hari ini. Saya serahkan kepada mem kita. Kepada mem personal. Permisi, moderator boleh dibuka lagi karena tadi baru 2 yang bertanya. Kenapa dilimitkan? Baik, teman-teman, saya mau buka sesi pertanyaan lagi. Kepada teman-teman yang ingin mau bertanya, silakan angkat tangan. Oke, kita ada saudara Al-Fatih Ramadan, ya. Oke, baik, kepada saudara Al-Fatih Ramadan, silakan mengajukan pertanyaannya. Terima kasih dari moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Jadi sesuai dengan materi yang disampaikan oleh kelompok 5,
keanekaragaman makhluk hidup. Nah, yang saya mau tanyakan itu mengapa makhluk hidup itu harus diciptakan beraneka ragam? Itu. Mengapa makhluk hidup diciptakan beraneka ragam? Apakah memang dari sananya harus dikasih aneka ragam? Atau ada satu hal poin penting yang bikin mereka itu harus dikasih seragam? Dikasih beraneka ragam. Oh, sama. Oke, Udah baik. jelas? Luar biasa pertanyaannya. Terima kasih kepada Bapak memberikan pertanyaan. Oke, untuk kelompok 5 berikan waktu buat teman-teman jawab. Ya, waktunya saya berikan 5 menit. Oke, buat teman-teman dipersilakan. Apakah ada teman-teman ingin bertanya lagi sebelum itu? Oke, kepada Syarif Ahmad dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya moderator. Pertanyaan saya, ini kan makhluk hidup kan, mencakup makhluk hidup, berarti ada manusianya kan? Nah, pertanyaan saya di sini ada penjelasan keanekaragaman makhluk hidup. Manusia kan ada yang tinggi, pendek, besar, kurus, hitam, putih. Itu kan yang mencakup spesies dan genetik. Ada pengaruhnya di ekosistem. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Aswad yang sudah memberikan pertanyaan. Oke. Jangan Terima kasih menjawab pertanyaan Mohon dari izin moderator. Ya. Untuk Syarif Ahmad, apakah pertanyaannya itu pengaruh genetik pada manusia terhadap ekosistem seperti itu? Tidak, pengaruh ekosistem terhadap manusia karena kan yang tadi hitam putih tinggi besar itu kan ada di spesies dengan genetik. Pertanyaan saya itu berpengaruh, ada pengaruhnya ekosistem terhadap manusia atau tidak? Oke, terima kasih.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator mohon izin menjawab. Halo, ada suara kah? Ada. Tidak ada. Oh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Al-Fatih Ramadan. Mengapa makhluk hidup harus diciptakan beraneka ragam, tidak hanya tidak seragam, maksudnya tidak sama. Mungkin karena salah satu perannya itu dalam ekosistem. Karena makhluk hidup ini mempunyai peran yang masing-masing dalam ekosistemnya. Seperti setiap spesies itu di predator, herbivora, dia itu memiliki perannya untuk menjaga keseimbangan dan fungsi ekosistem. Permisi, moderatornya mana ya? Moderatornya masih ada di Zoom atau sudah keluar? Anu Mem, Baik. moderatornya ada izin tadi. Ada izin karena disuruh. Disuruh siapa? Disuruh nggak tahu Mem. Cuman dia bilang gantikan dulu moderator dari kelompoknya, kelompok 6. Siapa yang mau menggantikan? Rizky Baik, Mem. saya saja. Oke, Oh, silakan. enggak tahu Mem. Baik, bisa diulang jawaban dari kelompok 5 atas pertanyaan dari Al-Fatir tadi. Oke. Keanekaragaman makhluk hidup di bumi itu sangat penting karena setiap spesies memiliki peran unik dalam ekosistem. Yang pertama itu predator, seperti singa atau elang, mengontrol populasi spesies mangsanya dengan memangsa hewan herbivora. Kemudian itu ada herbivora, seperti rusa atau zebra, memakan tumbuhan dan kontribusi pada tumbuhan dan regenerasi vegetasi. Mungkin itu saja. Contoh Baik. kecilnya. Bagaimana dengan Al-Fatir Ramadan? Apakah sudah merasa cukup atau belum dengan jawaban dari kelompok 5? Oke, baik. Terima kasih dari kelompok 5 telah menjelaskan kepada saya. Saya rasa cukup, tapi ada yang saya mau tambahkan. Kenapa makhluk hidup itu harus beraneka ragam? Beraneka ragam itu adaptasi dan evolusi. Nah, keanekaragaman ini memungkinkan itu spesies untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Ada stabilitas lingkungan, sumber daya bagi manusia. Karena kalau cuma dinosaurus saja yang diciptakan, tidak makan manusia daging. Seperti itu contohnya. Nah, estetika dan kebudayaan. Kalau seumpama cuma kambing saja yang ada di situ, kemungkinan ya cuma kambing terus saja yang dilihat. Kayak tidak ada estetikanya seorang makhluk hidup itu. Kayak seumpamanya Dume saja yang makhluk hidup lah di dunia ini. Nah, jadi kayak bosan lihat gitu. Terima kasih. Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Fatir Ramadan yang telah menjawab pertanyaan sendiri. Baik, bagaimana dengan kelompok 5? Apakah telah menemukan jawaban dari pertanyaan si penanya Dume atau Syarif Ahmad? Halo kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. akan menjawab pertanyaan dari Syarif Ahmad Aswad, yaitu pertanyaannya, pengaruh ekosistem terhadap manusia terutama genetik. Ekosistem mempengaruhi fisik manusia dalam berbagai cara. Yang pertama ada iklim.
Iklim mempengaruhi warna kulit lebih gelap di daerah tropis untuk melindungi dari sinar UV, sementara di daerah dingin tubuh cenderung lebih besar untuk mempertahankan panas. Yang kedua ada ketinggian. Ketinggian mempengaruhi orang di dataran tinggi memiliki paru-paru lebih besar dan kadar hemoglobin tinggi untuk mengatasi udara tipis. Ketiga ada pola makan. Mempengaruhi sistem menentukan. Keempat ada penyakit. Mempengaruhi adaptasi genetik seperti anemia sel sabit terjadi di wilayah endemik malaria. Yang kelima ada urbanisasi. Mempengaruhi polusi bisa menyebabkan masalah pernapasan dan perubahan kesehatan fisik. Jadi ekosistem berbesar Mohon dalam maaf, membentuk Linda. penampilan manusia. Baik, itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf, ini jaringan saya atau jaringan Valda ini yang lag. Jaringannya Suara Valde kayaknya yang saya jelek. tadi. Kenapa? Jaringannya Valde kayaknya yang jelek. Apa Oh iya, penjelasannya kurang ini tadi, Valda. Mohon maaf. Bisa diulang soalnya putus-putus tadi suara. Bisa dengar? Ya. Oke, bisa dengar? Oh iya, iya. Oke, silakan. Oke, pertanyaannya Syarif Ahmad Aswad. Pengaruh ekosistem terhadap manusia terutama genetik. Ekosistem mempengaruhi fisik manusia dalam berbagai cara. Yang pertama ada iklim, mempengaruhi warna kulit lebih gelap di daerah tropis untuk melindungi dari sinar UV. Sementara di daerah dingin tubuh cenderung lebih besar untuk mempertahankan panas. Yang kedua ada ketinggian, mempengaruhi orang di dataran tinggi memiliki paru-paru lebih besar dan kadar hemoglobin tinggi untuk mengatasi udara tipis. Yang ketiga ada pola makan, mempengaruhi ekosistem menentukan makanan yang tersedia seperti toleransi laktosa di masyarakat pengonsumsi susu. Yang keempat ada penyakit, mempengaruhi adaptasi genetik seperti anemia sel sabit terjadi di wilayah endemik malaria. Yang kelima ada urbanisasi, mempengaruhi polusi bisa menyebabkan masalah pernapasan dan perubahan kesehatan fisik. Jadi, ekosistem berperan besar dalam membentuk penampilan dan adaptasi fisik manusia. Baik, itu saja jawaban dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada kelompok 5 yang telah menjawab pertanyaan. Bagaimana dengan sang penanya Syarif Ahmad? Apakah merasa cukup dengan jawaban dari kelompok 5? Ya, saya rasa sebagian besar pertanyaan saya sudah terjawab, tapi satu yang belum terjawab yaitu tinggi dan pendek. Tapi secara kesimpulan itu orang putih dan orang hitam tidak selamanya cuman gara-gara genetik. Dia bisa berpengaruh dalam ekosistem. Misal kalau Fatir ditempatkan di Rusia, mungkin dia bisa jadi putih. Atau misal Arifin ditempatkan di Afrika, mungkin bisa jadi hitam karena kulit hitamnya itu bisa melindungi melindungi sinar UV. Misal begitulah. Ya, terima kasih atas jawaban yang sangat perfect dari kelompok 5. Sawo matang saya. Baik, Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada Syarif Ahmad. Kemudian kami akan mempersilakan kepada teman-teman apabila ada sanggahan atau mungkin tanggapan dari jawaban kelompok 5 atau pertanyaan dari sang penanya tadi. Kami persilakan kepada teman, silakan mengangkat tangannya. Baik, kalau tidak ada, mungkin bagaimana dari Mem? Apakah masih membuka sesi pertanyaan lagi, Mem? Oke, boleh ditutup saja moderator jika tidak ada yang bertanya atau menambahkan. Oke, baik. Jika tidak ada lagi pertanyaan atau
yang ingin menambahkan, maka berakhirlah sesi presentasi kita pada siang kali ini. Kami kembalikan kepada Mem. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah tadi memberikan presentasi dan sudah menjawab pertanyaannya. Boleh bisa kasih reaksi ya lewat Zoom, mungkin emot atau apapun itu gitu ya, untuk apresiasi. Terima kasih juga untuk penanya yang tadi sudah bertanya. Mohon bisa dituliskan pertanyaannya yang belum menulis di kolom chat, karena saya tadi juga tidak mencatat, jadi mungkin ada yang tidak saya simak lebih detail gitu ya, untuk saya bahas, dan menunggu juga notulen untuk selesai menyelesaikan catatannya ya. Silakan bisa dituliskan pertanyaannya. Oke, saya tadi sembari mengabsen kalian juga ya di sini untuk sementara ada 2 orang yang belum saya kasih hadir. Ada 2 ya, jadi sisanya sudah saya kasih hadir. Ada Alia Davina dan Sahril Kaseng ya. 2 orang itu masih saya kasih alpha untuk sementara karena belum ada info ya di grup. Permisi, Mem. Mem, Ada Sahril mana? hadir. Ya itu ya, Sahril hadir. Oke. Iya, Mem. Hadir. Ya, tinggal 1 orang lagi ya yang belum saya kasih hadir. Oke. Oke. Ya, hari ini kita membahas tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya ya. Jadi tentu tadi sudah dijawab oleh pemakalah ya. Walaupun tadi ada pertanyaan filosofis ya dari Al-Fatir kalau tidak salah itu ya. Kenapa di bumi ini tidak hanya satu jenis atau satu spesies saja makhluk hidup ya di bumi. Mungkin jawabannya tadi mungkin lebih ke sudah terjadi maka diberi alasan gitu ya. Kenapa hal itu ada gitu ya jawabannya. Nah, saya bisa kasih tambahan bahwa sebenarnya adik-adik mungkin paham ya terkait mungkin faktor yang menyebabkan adanya keanekaragaman itu sendiri, yaitu ada ekosistem, faktor luar ya, atau lingkungan, dan juga gen gitu ya, atau faktor internal yang ada di dalam tubuh organisme tersebut gitu. Jadi 2 itu sebenarnya yang kita otak-atik jawabannya gitu untuk bisa menyesuaikan pertanyaan dari teman-teman tadi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kenapa mungkin mulai dari pertanyaan tadi Fatir gitu ya, kenapa muncul atau kenapa eksis atau survive gitu ya sampai sekarang makhluk hidup yang beragam, karena kombinasi dari kedua hal tersebut gitu ya. Jadi ada gen dan ada ekosistem atau lingkungan. Nah, tapi juga keduanya itu bisa terjadi gitu ya dalam kurun waktu yang lama gitu ya, atau kita juga bisa bilang itu evolusi gitu. Jadi awalnya sebenarnya mungkin yang saya tahu ya, makhluk hidup itu awalnya kan dia sederhana gitu ya, makhluk hidup yang bersel satu gitu ya. Nah, makhluk hidup ini muncul kenapa gitu, atau dia disebut sebagai makhluk hidup atau makhluk atau organisme gitu ya. Bedanya dengan batu atau misalnya dengan tanah gitu, udara, air, karena awalnya sebenarnya dari materi genetik itu sendiri gitu. Jadi materi genetik yang mungkin saya tahunya itu entah DNA atau RNA, tapi sepertinya RNA gitu ya. Jadi materi genetik ini tuh awalnya RNA ini gitu ya, itu adalah substansi paling sederhana yang menyusun makhluk hidup gitu ya.
Nah, RNA ini dia terdiri dari terdiri dari materi atau zat-zat gitu ya. Misalnya karbon, terus ada nitrogen, oksigen gitu ya. Jadi mungkin bisa dilihat struktur RNA itu ada apa saja gitu ya, unsur atomnya ya. Nah, setelah itu RNA itu kemudian terselubungi gitu ya. Terselubungi oleh suatu selubung sehingga bisa dikatakan sebagai makhluk hidup tunggal gitu ya, sel satu gitu ya. Jadi dari RNA, nah RNA itu tadi munculnya dari kombinasi atom-atom gitu ya, apa sih, ikatan-ikatan gitu ya. Misalnya karbon tangannya 4, jadi dia berikatan dengan apa saja gitu ya. N atau apa gitu. Nah, setelah itu baru RNA ini mulai yang awalnya mungkin apa sih, telanjang gitu ya, naked gitu ya. Jadi dia hanya RNA saja, terus bertahap-tahap dalam waktu yang agak lama, kemudian terselubungin gitu ya, terselubungin oleh selubung gitu sederhana. Nah, jadinya RNA terselubung gitu ya. Nah, itu mungkin munculnya satu makhluk hidup yang sederhana ini gitu ya. Nah, tapi itu masih hipotesis gitu. Sementara itu dulu yang mungkin baru terbukti gitu ya. Karena kalau mau ditelusuri lagi lebih lanjut butuh data yang valid gitu. Nah, setelah itu si sel tunggal ini, makhluk hidup yang bersel tunggal, itu kemudian memperbanyak dirinya. Memperbanyak dirinya dari mana? Sepertinya memperbanyak dirinya dari reproduksi secara aseksual gitu ya. Jadi dia dari satu sel menjadi 2 sel gitu, menjadi dua dari 2. Jadi ada yang asli dan yang ada yang anakan, kemudian mereka masing-masing membelah lagi gitu, membelah lagi gitu. Yang namanya sel tunggal atau makhluk hidup sederhana itu sangat mudah untuk mereka bereplikasi karena mereka bisa meregulasi dirinya dengan cepat gitu ya, sederhana gitu. Jadi pengaturan di dalam tubuhnya itu nggak begitu kompleks gitu ya. Nah, setelah itu menjadi banyak dan mereka bisa tersebar di seluruh apa ya, ekosistem gitu ya, seluruh tempat gitu ya. Nah, mulai juga sepertinya ada perubahan dari ekosistemnya itu sendiri gitu ya. Mulai ada kayak lempengan-lempengan bumi yang bergesekan gitu ya. Yang awalnya bumi itu hanya satu daratan ya, yang disebut sebagai Pangea itu ya kalau nggak salah gitu, satu daratan utuh gitu. Terus tiba-tiba dia bergesekan gitu ya, lempeng-lempeng itu. Kemudian akhirnya lempengan tersebut menimbulkan gesekan, gesekan tersebut menimbulkan ada yang daratannya tinggi, lebih tinggi gitu ya, ada yang lebih rendah, ada yang apa namanya, pokoknya di situ mulai juga, jadi di sini kayak ada dua apa ya, perubahan gitu ya dalam satu waktu dari makhluk hidupnya sendiri gitu ya, yang lebih banyak, makin banyak gitu ya. Walaupun masih satu jenis gitu ya tadi, bersel tunggal, sama yang satunya lagi topografi daratannya itu juga berubah gitu ya. Nah, long story short gitu ya, akhirnya muncul daerah-daerah yang berbeda topografinya gitu ya, ketinggiannya atau apanya itu gitu ya, sehingga nanti membuat yang awalnya tadi hanya satu jenis gitu ya, sel tunggal, mereka kan tadi sudah tersebar kemana-mana tuh ya. Jadi yang awalnya tadi satu spesies, hanya satu jenis, mungkin akhirnya mulai berubah gitu ya, spesies itu jadi yang misalnya kalau kita bisa apa ya, misalnya ada satu daerah gitu ya, daerah A kemudian dari daerah B, walaupun mereka mungkin masih menyatu mungkin ya, tapi kan mereka sudah agak berkutub gitu ya, ada di sebelah paling jauh kiri, paling jauh kanan gitu ya. Nah, sehingga di situ mulai bertahap juga si sel-sel si makhluk hidup itu menyesuaikan diri dengan ekosistemnya gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya mereka mulai punya sedikit
fitur-fitur yang berbeda gitu ya, setiap dari makhluk hidup tadi itu yang sama spesiesnya gitu ya, karena tempatnya berbeda gitu. Kenapa tempatnya berbeda? Karena mereka harus juga mencari sumber energi gitu kan untuk mereka bisa survive gitu. Jadi kalau hanya berkumpul di satu tempat kan tentunya susah gitu, pasti ada yang mati gitu ya. Jadi mereka menyebar gitu. Nah, setelah itu akhirnya muncul mungkin dari dua daerah yang mungkin masih hampir apa ya, masih hampir sama daerahnya, tapi yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan mungkin ya. Jadi mulai makin lama fitur-fitur selnya di dalam selnya itu makin berubah sedikit-sedikit gitu ya. Misalnya misal ini ya analoginya, yang satu sel ini dia belum ada zat hijau daun gitu ya, atau kloroplas gitu ya. Tapi yang satunya misalnya masih seperti sebelumnya, primitif gitu ya. Jadi kenapa misalnya ada perbedaan fitur itu gitu ya? Mungkin tadi karena lingkungannya tadi gitu. Ya, jadi lingkungannya tadi gitu. Jadi dari satu sel yang satu jenis makhluk hidup bisa jadi banyak sel gitu ya. Mulainya sebenarnya dari satu sel itu tadi, makhluk hidup tadi gitu ya. Jadi adanya kombinasi antara gen dengan ekosistem gitu. Kenapa apa namanya? Tadi mungkin ada pertanyaan langsung juga ya ada yang bertanya misalnya fitur-fitur selain gen itu gitu ya. Sebenarnya tadi ekosistem itu tadi gitu. Jadi gen itu sebenarnya juga kompleks dia. Jadi molekul gen itu sendiri itu adalah DNA gitu ya. Nah, DNA itu sendiri misalnya kita gitu ya. Di dalam setiap sel di tubuh kita itu DNA-nya sama. Misalnya DNA yang bagian hidung dengan bagian pipi itu sama gitu gennya. Tapi kenapa hidung muncul hidung, pipi muncul pipi gitu ya? Karena DNA itu harus diubah dulu gitu ya. Jadi nanti ada bagian-bagian yang akan terekspresikan gitu ya menjadi hidung gitu ya, protein-protein yang membentuk fitur hidung, kemudian ada juga yang terekspresikan menjadi pipi. Nah, di bagian hidung ekspresi proteinnya itu turn off untuk yang pipi gitu. Jadi kayak gitu. Nah, turn on turn off dari gen gitu ya, itu bisa dipengaruhi oleh misalnya keturunan gitu. Ya, jadi ya, itu mungkin salah satu juga faktor ekosistem ya. Jadi maksudnya ekosistem itu kan bukan hanya lingkungan per se, tapi misalnya kayak satu spesies itu ketika dia mau mating, dia kan butuh apa ya, organisme yang sespesies juga gitu ya. Jadi proses mating itu juga kan di dalamnya terjadinya di situ ekosistem gitu ya. Jadi nah, ketika proses mating, nah dari jantan gennya dan dari betina gennya itu nanti terkombinasi. Nah, kombinasinya itu bisa macam-macam. Ada yang misalnya gennya itu bisa terekspresi kalau dia dominan dengan dominan gitu ya. Gitu. Tapi ada juga dominan dengan resesif misalnya gitu ya. Kemudian ada juga misalnya resesif dengan resesif gitu. Jadi maksudnya gen dari laki-laki dan gen dari betina gitu ya. Itu nanti akan terkombinasi apa yang akan terekspresikan terbentuknya bagaimana gitu ya. Nah, tapi bisa juga dari tadi ekosistemnya dalam hal ini misalnya makanan yang mereka konsumsi gitu. Jadi makanan yang dikonsumsi itu bisa mempengaruhi gen kita gitu ya. Jadi ada gen-gen yang nanti akhirnya terpengaruh oleh makanan, bisa juga begitu. Terpengaruh juga karena iklim gitu ya tadi atau cuaca misalnya. Kenapa tadi orang-orang yang di pinggir pesisir pantai itu lebih berkulit hitam eksotis dibandingkan yang di pegunungan gitu ya.
kita nggak pakai penjelasan ini ya, maksudnya penjelasan normnya atau sosialnya yang ini lebih cantik, ini lebih jelek gitu. Tapi sebenarnya kulit hitam dan kulit putih itu tuh sebenarnya melindungi si organismenya itu untuk survive gitu ya. Jadi kenapa orang-orang yang berkulit hitam atau yang ada di pesisir pantai itu dia lebih berkulit hitam karena gen melaninnya lebih keluar gitu, lebih banyak keluar dibandingkan yang ada di pegunungan gitu. Karena kenapa tidak sama-sama hitam gitu, atau kenapa tidak sama-sama putih? Karena kalau misalnya sama-sama putih atau sama-sama hitam itu boros gitu ya. Kalau dari segi survivability-nya gitu. Jadi misal kalau orang yang hidup tadi di pesisir pantai itu kalau misalnya dia itu gennya itu tidak termodifikasi untuk menghasilkan melanin lebih banyak, maka of course dia putih gitu. Tapi lama-kelamaan dia akan menderita kanker kulit gitu karena dia tidak jadi manusia itu tidak bisa terlalu banyak terpapar sinar matahari gitu ya. Jadi hanya beberapa menit saja setiap hari kita boleh terpapar gitu ya. Nah, jadi kalau secara estetika atau secara sosial norm kan, wah dia putih gitu ya. Putih biasanya identik dengan mungkin bagus gitu ya. Tapi kalau dari survivability-nya malah turun gitu. Jadi akhirnya orang-orang yang di pesisir pantai yang punya kulit hitam lebih survive dibandingkan orang-orang yang di pesisir pantai tapi gen melaninnya tidak termodifikasi sehingga ekspresinya tidak banyak gitu ya. Jadi tidak terproduksi melanin lebih banyak gitu. Karena itu tadi melanin untuk membuat kulit kita itu bisa terlindungi dari sinar matahari terlalu banyak gitu ya. Nah, sementara kalau yang orang-orang yang di pegunungan gitu ya, atau orang-orang yang berada di tempat teduhan lebih banyak, misalnya kayak pohon atau lebih rindang gitu ya, atau lebih adem gitu ya, mungkin ada gen melanin itu gitu ya yang banyak, tapi mereka kan nggak butuh gitu. Jadi maksudnya akhirnya gen melanin itu tetap diproduksi, tapi tidak lebih banyak gitu dibandingkan kebutuhan yang ada di tempat sebaliknya tadi gitu ya. Jadi sebenarnya kita ngotak-ngatik aja jawabannya itu dari ketiga faktor tadi gitu, entah gen, ekosistem, dan juga dari kurun waktu yang ya tidak secepat itu jadi evolusi itu sendiri ya. Nah, pertanyaannya siapa lagi ya? Bagaimana peran teknologi dalam mempelajari dan menjaga keanekaragaman hayati? Tadi juga sudah dijawab sama pemakalah bahwa ada tadi yang namanya ini ya DNA, identifikasi pakai DNA atau sekarang itu apa-apa itu molekuler gitu ya. Karena DNA itu bisa memudahkan kita untuk mengetahui misalnya secara spesifik kita itu komponen kimia di dalam tubuh kita itu apa gitu. Jadi identifikasi misalnya ada spesies yang belum ditemukan, nah dia itu lebih mirip, lebih dekat ke siapa gitu atau ke makhluk hidup apa gitu ya. Jadi kalau ada unknown species terus mau dinamain atau dia mau diklasifikasikan, maka bisa dengan menggunakan DNA sequencing gitu ya. Jadi untuk melihat DNA-nya dia nanti ketika sudah dipetakan dia kemiripannya paling besar di bagian mana gitu ya dari makhluk hidup yang sudah terpetakan gitu ya. Selanjutnya juga teknologi, kalau tadi teknologi lebih ke biologi, sebenarnya juga mungkin bisa juga teknologi lain gitu ya. Misalnya kayak satelit ya, satelit bumi itu kan bisa mendeteksi perkiraan cuaca juga ya, kalau nggak salah gitu ya. Jadi satelit bumi itu bisa dipakai untuk penginderaan jarak jauh gitu ya, untuk memprediksi misalnya iklim atau cuaca gitu ya, sehingga manusia bisa prepare gitu. Jadi ketika mau
masuk ke musim ini bagaimana persiapannya gitu ya. Atau misalnya ada daerah-daerah yang nanti mau kena badai atau apa itu bisa juga ada mitigasinya gitu ya, sehingga keanekaragaman di daerah tersebut masih tetap terjaga dengan mitigasi tersebut gitu ya lewat teknologi tadi. Nah, untuk mempelajarinya tadi dengan identifikasi gitu ya. Jadi sebenarnya kayaknya masih banyak makhluk hidup yang belum teridentifikasi sampai ke bagian spesiesnya gitu ya. Nah, biasanya identifikasi itu sebenarnya selain DNA itu ada identifikasi secara morfologi atau secara apa ya, pengamatan luar gitu ya, kayak ciri-ciri fisiknya gitu ya. Dia misalnya seperti apa gitu ya. Nah, tapi kadang identifikasi morfologi atau dari bentuk tubuh secara luar itu apa ya, bisa jadi ada errornya karena ketika dia itu sudah hampir mirip sekali, untuk kita pengen menspesifikkan lagi itu terbatas di situ gitu ya. Jadi hanya kita lihat dari penampakan luar, ternyata penampakan dalamnya mungkin mereka berbeda gitu ya. Nah, itu terjadi waktu identifikasi DNA belum ada. Jadi identifikasi morfologi itu dipakai sebelum itu gitu untuk mengklasifikasikan organisme gitu ya, makhluk hidup. Nah, tapi ada beberapa misalnya contoh organisme yang apa ya, organisme yang masuk di kategori yang salah gitu ya, karena hanya dilihat pengamatannya dari bentuk tubuh saja gitu ya. Misalnya kalau di biologi itu ada tingkatan gitu ya, tingkatan apa sih namanya, klasifikasi gitu ya. Jadi mulai dari kingdom, filum, divisi, sampai akhirnya spesies gitu ya. Nah, jadi ada beberapa contoh organisme yang dipikirnya itu dia satu spesies, tapi ternyata tidak, karena dia hanya mirip di genusnya gitu, jadi di satu tingkat atas, sementara spesiesnya mereka beda spesies gitu. Kalau dari pengamatan morfologi mereka hampir mirip gitu, tapi ternyata ketika ada identifikasi DNA ternyata mereka bukan satu spesies ya, apa satu spesies tapi satu genus tapi beda spesies gitu ya. Jadi seperti itu. Lanjut, apa lagi pertanyaannya? Dari semua faktor yang ada, yang mana faktor yang paling berdampak besar dalam persebaran makhluk hidup? Menurut saya sih tadi sudah benar ya, faktor iklim gitu ya. Tapi iklim itu juga sebenarnya kan dipengaruhi oleh tempat itu gitu ya, geografisnya itu gitu. Jadi kalau geografisnya berbeda, tentunya iklimnya bisa berbeda gitu ya. Tadi ada yang bertanya juga tentang teknologi DNA tadi ya, sudah ya. Jadi DNA itu adalah materi genetik tadi gitu ya. Setiap sel di tubuh kita punya DNA, hampir miliaran jumlahnya gitu ya. Tapi tidak semua DNA itu terekspresikan menjadi protein gitu ya. Jadi bisa saja misalnya ada organisme itu secara penampakan luarnya seperti itu gitu, tapi bisa jadi apa ya, DNA-nya itu nantinya bakal punya peluang ya, ketika si organisme itu berada di tempat tertentu, DNA itu bisa mengekspresikan yang lain gitu. Jadi makanya ada tadi sifat dominan dan resesif itu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sifat gen dari induknya, misalnya jantan dan betinanya itu gennya dominan, maka nanti dia akan terekspresikan menjadi bentuk tubuh gitu ya, atau yang kelihatan gitu. Tapi bisa jadi ada yang gennya itu ada yang dominan dan resesif gitu ya.
Nah, gen dominannya terekspresikan, tapi gen resesifnya itu ada di dalam makhluk hidup itu, tapi tersimpan gitu. Jadinya kayak carrier gitu ya, pembawa dia. Jadi nanti ketika dia berada di tempat tertentu, bisa jadi dia terekspresikan di situ gitu ya. Jadi carrier atau pembawa gitu ya. Nah, jadi tadi DNA itu caranya kita pakai DNA untuk misalnya untuk identifikasi atau untuk mempelajari makhluk hidup itu dengan tadi ya betul kita ambil sampel sebenarnya satu sel aja gitu ya. Satu sel dari makhluk hidup itu gitu ya. Jadi tidak dibawa semua si organismenya gitu untuk diidentifikasi. Itu kelebihannya DNA karena dia tidak perlu repot kayak ambil organismenya gitu ya untuk diidentifikasi satu-satu, tapi ambil saja satu sel di dalam tubuhnya. Nah, sel tersebut nanti akan dibawa ke lab tentunya karena dipakai banyak sekali proses ekstraksi gitu ya, misalnya untuk memisahkan komponen-komponen non gen gitu ya, karena di dalam sel itu bukan hanya gen saja, tapi ada organel-organel lain gitu ya, seperti kayak mitokondria, mungkin membran sel dan lain sebagainya gitu. Nah, yang kita mau ambil itu DNA-nya. Jadi diekstraksi dulu sel tersebut sehingga nanti akan akan terpisah antara yang gen dan non gen gitu ya. Atau DNA dan non DNA. Jadi nanti DNA yang diambil setelah itu nanti baru di sequence gitu ya atau baru disejajarkan dia gitu. Kemudian setelah itu baru nanti bisa diketahui dia berapa panjangnya gitu ya. Panjangnya bukan satuannya meter, sentimeter, tapi panjangnya itu base pair gitu ya, pasangan basa. Jadi panjangnya berapa, nah setelah itu bisa disejajarkan dengan misalnya DNA yang kita sudah punya, DNA makhluk hidup lain gitu ya, organisme lain gitu ya. Kita sejajarkan, nah nanti bisa dilihat gitu misalnya dari keseluruhan nanti DNA sampel itu dia lebih mirip ke organisme mana gitu ya. Berapa persen gitu kemiripannya. 99, berapa persen dia mirip ini gitu. Berarti nanti organisme ini bisa masuk ke sini gitu ya. Atau kalau misalnya dia tidak kemiripannya rendah, maka bisa jadi itu organisme baru gitu ya. Karena belum ditemukan sebelumnya. Oke, itu ya. Jadi adik-adik terkait keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya, saya menunggu-nunggu pertanyaan misalnya tentang garis Wallace dan Weber gitu ya. Tapi tidak ada yang bertanya itu. Mungkin di kelompok lain gitu ya. Saya belum tahu materi minggu depan apa gitu ya. Tapi itu juga menarik gitu. Kenapa misalnya Indonesia itu beragam organismenya gitu ya. Jadi kita itu campuran gitu. Kita punya organisme hewan tumbuhan yang mirip dengan benua Australia, tapi juga mirip dengan benua Asia, tapi ada juga peralihan gitu ya. Jadi, nah itu bisa sebenarnya dikaji dari situ gitu. Misalnya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, itu mereka sebenarnya dulunya nyatu gitu kan. Nyatu dan bertiga nyatu dan juga nyatu di benua Asia gitu ya. Sehingga hewan dan tumbuhannya itu mirip dengan hewan-hewan Asia gitu ya. Hewan-hewan oriental gitu. Nah, tapi kan setelah itu sekarang kan pulau itu kan berpisah ya, kayak Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan itu. Kenapa misalnya ada harimau di Sumatera, ada juga harimau di Jawa, ada juga, maksudnya mereka berdua ada harimaunya. Nah, kenapa bisa seperti itu gitu ya? Tapi di pulau lain kok nggak ada harimau gitu ya, misalnya di Pulau Sulawesi atau Pulau Papua gitu ya.
Kenapa gitu? Apakah mereka nyebrang lewat apa nih gitu ya? Itu kan dasarnya dari situ gitu ya. Nah, terus hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan di area tengah gitu ya, seperti Sulawesi dan lain sebagainya, pokoknya yang ada di impitan antara garis Wallace dan Weber itu mereka peralihan gitu ya. Jadi mereka di tengah-tengah gitu, ada kayak campuran di situ. Nah, terus pulau bagian Papua gitu ya, Maluku mungkin ya, itu mereka hewannya juga beda gitu ya, hewan-hewannya lebih kecil-kecil gitu ya. Yang kalau di Jawa, Sumatera dengan Kalimantan itu hewannya besar-besar kayak badak, harimau, gajah gitu ya. Sementara kalau di pulau-pulau itu tadi, Papua, Maluku itu hewan-hewan kayak marsupilami gitu ya, marsupialia gitu, yang hampir mirip karakternya dengan pulau Australia gitu ya. Kenapa mereka berbeda gitu? Padahal satu ini ya, satu Nusantara gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi selain itu juga misalnya kayak harimau di Jawa, kemudian dengan harimau yang ada di Sumatera, walaupun saya tidak tahu apakah dua-duanya sudah punah atau seperti apa gitu ya. Tapi mereka sama-sama spesiesnya harimau, tapi ternyata beda juga gitu ya, dari corak, kemudian lain sebagainya gitu ya. Awalnya mereka sama gitu ya. Awalnya mereka sama, tapi karena tadi terpisah pulau, sehingga spesies-spesies ini akhirnya kan hidup di tempat yang berbeda, iklimnya yang berbeda, sehingga makin lama menunjukkan mungkin dari pengamatan coraknya berbeda juga gitu ya, atau mungkin ciri-ciri lainnya gitu ya. Nah, kalau mungkin hewan-hewan tersebut itu masih ada, masih tetap survive sampai sekarang, mungkin bisa jadi beberapa ratus kemudian mereka sudah beda spesies gitu. Mereka bisa nanti bukan lagi satu spesies gitu, karena itu yang apa namanya, itu terjadinya evolusi seperti itu gitu. Jadi yang awalnya tadi satu spesies, satu jenis, bisa jadi lama-kelamaan bisa berubah gitu ya, mulai dari beda spesies tapi satu genus, tapi terus nanti setelah itu beda spesies beda genus tapi satu family gitu ya, jadi bertahap gitu sampai akhirnya mereka mungkin hampir berbeda sama sekali gitu ya. Jadi itu ya konsep dasarnya seperti itu gitu. Jadi kita kalau memahami unsur genetika gen gitu ya, kemudian unsur ekosistem, sebenarnya kita bisa menjawab itu gitu ya, pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Silakan. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan. Semoga bisa membantu memahami apa yang tadi sudah dijelaskan oleh pemateri ya. Kita masih ada satu lagi ya pertemuan, berarti pertemuan ke-7, setelah itu UTS ya. Jadi untuk kelompok 6 silakan nanti bisa prepare juga ya. Update saja ke saya nanti untuk minggu depan apakah kalian mau online atau offline gitu ya. Karena saya insya Allah ready keduanya gitu. Oke, terima kasih banyak adik-adik. Berarti untuk materi hari ini cukup sekian. Kita akhiri dulu pertemuan kali ini di sini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Oh iya, ini juga saya record. Jadi kalau ada yang mau nonton lagi rekamannya silakan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.